sejahtera bagi kita semua, ya Apollo. Perkenalkan, nama saya Rachel Angelina Guler. Saya siswi dari UPTD SMP Negeri 5 Mandailing. Suku bangsa Nias banyak mengenal tentang cerita yang menceritakan tentang penciptaan dunia, bagaimana adanya nenek moyang, dan bagaimana adanya dewa dewi. Ada beberapa mitos yang dikenal oleh suku Nias. Ada dua, yaitu mitos penjadian dan mitos asal dewa dewi. Mari kita bahas satu persatu. Mitos penjadian. Sebelum semuanya terjadi, maka yang ada adalah kekacauan, kabut, dan kegelapan. Dari kekacauan ini timbullah dewa pertama, dan dari kabut dan gelap muncullah dewa pertama yang bernama Tuhasihai. Dewa Tuhasihai ini adalah dewa yang menetap di alam dan tidak lebih besar dari rumah. Dan dewa Tuhasihai ini didukung oleh Anu. Kemunculan dewa Tuhasihai ini adalah menjadi alam yang teratas atau langit tertinggi. Setelah dewa Tuhasihai muncul, baru muncullah dewa-dewa lain, yaitu Dewa Lowalangi dan Dewa Laturedana. Alam atas merupakan alam yang memiliki cita rasa yang tinggi dan kesempurnaan yang sangat baik. Jadi, alam atas merupakan kubah kekal yang mengatur segala gerakan di alam raya. Tata tertib dilakukan atau upacara dilakukan oleh para dewa untuk melakukan tata tertib kosmos demi kesejahteraan manusia. Selanjutnya, mitos asal-usul dewa dewi. Suku bangsa Nias mengenal adanya dua dewa yang terpenting, yaitu Dewa Lowalangi yang menguasai alam atas dan Dewa Laturedana yang menguasai alam bawah. Dewa Lowalangi yang menguasai alam atas diperlihatkan dengan sifat-sifat yang baik, sedangkan Dewa Laturedana yang menguasai alam bawah diperlihatkan dengan menampilkan aspek-aspek yang negatif. Di antara Dewa Lowalangi dan Dewa Laturedana, ada istri Lowalangi yang bernama Silewe Nasarata. Silewe Nasarata ini disebut juga sebagai Dewi Tengah, di tengah-tengah antara Dewa Lowalangi dengan Dewa Laturedana. Dewi Tengah ini bertugas untuk menjadi penghubung manusia dengan Dewa Lowalangi, kemudian menjadi penghubung Dewa Lowalangi yang berada di atas dan menjadi penghubung antara Dewa Laturedana yang berada di bawah. Kemudian, dewa yang berada di tengah ini bertugas untuk melindungi para iman ataupun ere. Dan ketika Dewa Tuhasihai ini menghembuskan nafas terakhirnya, ia melahirkan Dewa Aloloanagi. Kemudian, setelah Dewa Aloloanagi mati, ia melahirkan pohon dunia yang disebut dengan Tora'a. Melalui pohon ini, lahirlah dewa-dewa lain, yaitu Dewa Lowalangi yang memilih alam atas, sedangkan Dewa Laturedana memilih alam bawah. Kemudian, Lowalangi menciptakan Sirau, kemudian menurunkan nenek moyang orang Nias. Mitos penjadiannya selatan yaitu pada awalnya itu kabut. Kabut tersebut memecah diri dan melahirkan Inada Samihara Luo. Kemunculan Dewa Inada Samihara Luo ini menyebabkan adanya dunia. Setelah tubuh Inada Samihara Luo ini memecah diri, kemudian melahirkan Inada Samadaluhosi. Meskipun Inada Samadaluhosi ini tidak bersuami, namun ia memiliki dua orang anak kembar, yaitu Dewa Lowalangi dan anak perempuannya. Dewa Lowalangi memilih alam atas, sedangkan adik perempuannya Laturedana memilih alam yang bawah. Dewa Lowalangi dan Dewa Laturedana saling diperhadapkan secara antagonis, ataupun bisa kita bilang saling bertentangan. Dewa Lowalangi dihubungkan dengan sikap yang baik dan hidup berlambangkan kuning keemasan dengan simbol matahari, burung, dan terang. Sedangkan Dewa Laturedana ini berbanding terbalik dengan Dewa Lowalangi. Ia hidup dengan sikap yang memiliki hal-hal yang buruk dan memberikan kecelakaan kepada manusia, dan hidup berlambangkan kehitaman dengan simbol naga dan kegelapan. Di dalam persekutuan masyarakat Nias, adanya penyembahan-penyembahan dengan cara mengambil salah satu manusia dari golongan budak atau sabuyu
kemudian mengorbankannya melalui upacara-upacara adat. Sedangkan untuk pemujaan nenek moyang, cukup memotong daging babi dan ayam, kemudian darahnya diberikan di mulut nenek moyang tersebut. Nenek moyang suku Nias menurut mitologi diturunkan langsung dari sorga dari sebuah daerah bernama Teteheli Anaa. Teteheli Anaa ini adalah sebuah daerah yang sangat indah bagaikan surga dalam agama Kristen. Dewa Sirao memiliki 4 anak, yaitu Hia yang berdiam di Gongonia Selatan, Goze berdiam di Lahewa Nias Utara, dan Hulu berdiam di Mandrehe Nias Barat, dan yang terakhir adalah Daili berpusat di Gide Nias Timur. Perkumpulan 4 nenek moyang ini akan menghasilkan klan-klan atau mado-mado di Nias. Kemudian yang menang adalah anak bungsu yaitu Luo Mebona. Untuk menenteramkan ke-8 anaknya, maka Dewa Sirao mengutus ke-8 anaknya tersebut untuk turun ke bumi. Namun, di sini saya jelas bahwa anaknya Dewa Sirao yang berhasil turun ke Nias dan menjadi leluhur orang Nias. Anaknya yang keempat lagi mengalami kecelakaan ketika ingin masuk ke Pulau Nias. Kecelakaan tersebut antara lain, yang pertama karena berat badannya yang terlalu besar, maka ia langsung terjun ke bumi dan menjadi hantu jelmaan ular. Kedua, langsung terjun ke sungai dan menjadi hantu sungai. Dan yang ketiga, jatuh ke pohon dan menjadi hantu hutan. Dan yang terakhir adalah anaknya jatuh ke tempat yang bebatuan dan menjadi tempat leluhur orang-orang yang kebal. Menurut Wartelem, orang Nias percaya bahwa orang pertama kali langsung turun dari surga, kemudian langsung membawa budaya kerangka Nias, masuk istiadat atau hukum. Kemudian, Nias percaya bahwa unggul hanya turun di pulau, sehingga mereka beranggapan bahwa manusia lain tidak lengkap ataupun tidak sempurna. Sehingga masyarakat Nias atau Ononiha tidak perlu lagi gabung dengan mereka. Keterpan ini adalah salah satu adat istiadat di Nias yang merupakan pensucian adat yang sangat ketat. Cerita yang baru saja saya sampaikan hanya sebagian kecil dari cerita rakyat Nias. Masih banyak lagi cerita rakyat Nias yang perlu kita ketahui agar kita bisa melestarikan peradaban budaya kita. Saya mengajak kita semuanya untuk melakukan kegiatan literasi dan mencari informasi lainnya tentang kebudayaan Nias, supaya kita bisa memajukan peradaban kita demi cita-cita dan harapan Kepulauan Nias umumnya dan Nias Barat terkhususnya. Salam dari saya, Rachel Angelina Gula, siswi dari SMP Negeri 5 Mandrehe. Yahoo!